Martial Peak 3347. Meskipun masalahnya agak sulit untuk dibicarakan, Fu Zun bukanlah orang yang pelin-pelan, jadi setelah sedikit ragu, dia berkata, saya ingin berbicara dengan Anda tentang Lin Er. Mendengar nama ini, Zuyan mengerutkan kening dan menghela nafas, sudah bertahun-tahun, kamu masih belum melepaskannya. Fu Zun menatap lurus ke arahnya, kau sudah melepaskannya. Zuyan berkata, jadi bagaimana jika saya tidak bisa melepaskannya? Hal-hal sudah seperti ini, kita harus melihat ke depan, kita tidak bisa selalu melihat lubang di bawah kaki kita. Fu Zun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menerimanya. Kamu dan aku sama-sama peringkat 10 garis keturunan, jadi mengapa Lin tidak mewarisi cukup energi asal? Masalah siapa itu? Zuyan berkata dengan senyum pahit, jadi bagaimana jika dia peringkat 10? Kelanjutan dari garis keturunan ras naga selalu sulit, ada banyak contoh seperti ini di masa lalu. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, tidak perlu membicarakan ini lagi, biarlah berlalu. Fu Zun masih menggelengkan kepalanya. Zuyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, lalu apa yang kamu inginkan? Fu Zun berkata dengan kepala tertunduk, saya selalu merasa bahwa Lin Er tidak mati, dan akan ada hari ketika dia melihat cahaya hari lagi. Dia sudah ada di makam naga. Zuyan meletakkan tangannya di bahu Fu Zun dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan pikirkan ini di masa depan. Fu Zun semakin menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Lin Er tidak ada di makam naga. Zuyan terkejut dan menatapnya dengan ekspresi aneh, apa maksudmu? Lin Er tidak ada di makam naga. Fu Zun mengulangi dan menatap lurus ke mata Zuyan, dia ada di Pulau Naga. Mata Zuyan melebar dan dia berkata dengan terkejut, kamu mengatakan bahwa kamu tidak menempatkan Lin Er di makam naga saat itu. Di masa lalu, itu bukan pertama kalinya telur naga mati. Setiap kali ini terjadi, telur naga yang mati akan ditempatkan di makam naga. Zuyan tidak pernah berpikir bahwa Fu Zun akan melanggar aturan ini. Mustahil, siapapun di Pulau Naga akan melanggar aturan perlombaan, tetapi Fu Zun pasti tidak akan melakukannya. Ya, Fu Zun mengangguk, ekspresi Zuyan dan berkata dengan suara rendah, bodoh. Jika klan lain mengetahui tentang ini, kemana wajahmu akan pergi? Menggunakan aturan klan untuk menahan klan lain dan melanggarnya sendiri benar-benar tidak dapat ditoleransi. Fu Tianyi tidak mengatakan sepatah kata pun. Jelas, dia tahu bahwa dia salah, tetapi itu adalah peringatan seorang ibu untuk putranya, jadi bagaimana jika dia salah? Di mana kau taruh dia? Zuyan marah dan geli pada saat yang sama. Dia tidak pernah tahu tentang masalah ini. Tidak heran dia tidak membiarkannya pergi ke makam naga saat itu. Dia sudah merencanakan untuk membuat langkah yang salah. Itu lucu bahwa dia disimpan dalam kegelapan olehnya. Fu Zun menatapnya dengan waspada dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Zuyan membuka mulutnya, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu menempatkan Lin Er di makam naga. Fu Zun mengatupkan giginya dan berkata. Zuyan berkata dengan marah, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kamu masih akan keras kepala? Lin Er, sudah tidak ada harapan. Mengapa kamu masih ingin menempatkannya di tempat lain? Makam naga adalah milik ras naga kita, tempat beristirahat. Petik 2. Fu Zun mencibir, aku tahu aku seharusnya tidak membicarakan ini denganmu. Kemudian dia berbalik dan pergi. Zuyan meraih lengannya. Berangkat. Fu Zun berbalik dan dengan dingin menatapnya. Hati Zuyan bergetar. Dia menyadari bahwa wanita ini benar-benar marah. Jika dia dengan paksa menghentikannya, dia akan menjadi marah. Dia hanya bisa melepaskan dan berkata, tenang dulu. Aku sangat tenang. Mulut Zuyan berkedut. Dia merenung sejenak dan berkata, karena kamu telah menyembunyikan ini dariku selama bertahun-tahun, mengapa kamu tiba-tiba memberitahuku hari ini? Inilah yang menurut Zuyan aneh. Wanita ini dan dia saling mengenal dengan sangat baik, jadi dia harus tahu apa hasilnya jika dia memberitahu dia tentang masalah ini. Namun, dia mengambil inisiatif untuk datang dan mengaku padanya. Jelas, itu tidak masuk akal. Fu Zun mengerutkan bibirnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Zuyan tercengang. Fu Zun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi beberapa hari terakhir ini aku merasa tidak enak. Aku terus merasa seperti akan terjadi sesuatu. Ada hubungannya dengan Lin Er. Zuyan mengerutkan kening. Itu benar. Fu Zun dengan lembut mengangguk, itu sebabnya aku ingin kamu ikut denganku untuk melihat Lin Er. Tentu. Zuyan langsung setuju. Fu Zun berkata, tapi melihat sikapmu barusan, aku berubah pikiran. Zuyan tersenyum pahit, jangan khawatir, kamu dapat memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan dengan Lin Er. Jika kamu tidak mau, tuan tua ini tidak akan memaksamu untuk menempatkannya di makam naga. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia katakan. Jika dia tidak mengungkapkan sikap ini, wanita ini pasti tidak akan membawanya menemui Lin Er. Yang paling penting saat ini adalah menentukan di mana Lin Er pertama kali dan memikirkan hal-hal lain nanti. Betulkah?
Mata Fu Zun berbinar karena terkejut. Ekspresi dinginnya mencair, mengungkapkan jejak kelembutan yang langka. Betulkah? Su Yan dengan serius mengangguk. Fu Zun tersenyum tipis dan memberi isyarat dengan tangannya, kalau begitu ikut aku. Saat dia berbicara, dia memimpin dan terbang keluar. Su Yan tidak segera mengikuti. Sebaliknya, dia menatap kosong untuk sementara waktu. Alasan utamanya adalah dia tidak melihat senyum Fu Zun selama bertahun-tahun. Pada saat itu, senyum itu hampir membuat seluruh dunia redup. Memikirkan kembali, meskipun Fu Zun tidak suka tersenyum, dia masih sesekali tersenyum. Namun, sejak insiden dengan Liner, senyum ini benar-benar menghilang dari wajah wanita ini. Menghadapi siapapun, kapanpun, dia akan selalu memiliki ekspresi yang tidak akan pernah meleleh. Semua ras naga di Pulau Naga takut padanya. Kenapa mengganggu? Su Yan menghela nafas dalam hatinya dan mengikutinya. Di sebuah pulau tanpa nama, dua tetua besar ras naga telah tiba. Su Yan cukup terkejut, kamu menempatkan Lin di sini. Fu Zun menunjuk ke depan dan berkata, itu benar. Ada sebuah gua alam di sana. Itu sangat tersembunyi. Jika seseorang tidak mencarinya dengan sengaja, mereka tidak akan menemukannya. Lin, telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Petik 2. Su Yan tidak bisa tidak mengagumi keberanian wanita ini. Ini bukan tempat di mana tidak ada yang akan lewat. Bahkan ada dua pulau spiritual di dekatnya yang memiliki orang-orang dari ras naga. Benar saja, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang menemukan rahasia di dalamnya. Itu benar-benar beruntung. Mengikuti di belakang Futin, mereka berdua memasuki gua dengan mudah, berputar-putar ke bawah. Su Yan bisa merasakan bahwa suasana hati Fu Zun tampaknya menjadi agak terganggu. Karena dia menjadi lebih banyak bicara, dia juga bisa mengerti. Bukankah dia sama? Meskipun Lin, tidak memiliki harapan, masih bagus untuk dapat melihat sekali lagi. Dalam antisipasi dan kegugupan, mereka berdua tiba di gua terdalam. Cahaya lembut Night Pearl menerangi seluruh gua. Fu Zun tiba-tiba berdiri di tempat dengan linglung. Tatapannya tertuju pada tempat tertentu saat tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Su Yan melihat sekeliling gua dan mengerutkan kening, di mana Liner? Gua itu kosong. Di mana Liner? Memutar kepalanya untuk melihat, dia tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Fu Zun tidak benar. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan jantungnya berdetak kencang. Pada saat ini, Fu Zun mengambil beberapa langkah ke depan dan datang ke tempat di mana telur naga ditempatkan. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong untuk beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yan. Matanya memerah dan air mata mengalir, Liner hilang. Su Yan berkata dengan suara rendah, apakah Anda yakin Anda menempatkan Lin di sini? Fu Zun menjawab dengan mata tak bernyawa, dia selalu ada di sini. Aku bahkan datang menemuinya setengah tahun yang lalu. Dia selalu ada di sini. Tiba-tiba terkejut, matanya menjadi sangat dingin dan membunuh. Dia mengertakkan gigi dan berkata, siapa yang mencurinya? Su Yan mengerutkan kening, jika itu masalahnya, maka itu pasti seseorang dari perlombaan. Hanya ada begitu banyak orang di perlombaan, jadi tidak akan sulit untuk mengetahuinya. Fu Zun dengan dingin berkata, jika aku mengetahui siapa yang melakukan ini, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Su Yan terkejut dan dengan cepat berkata, mungkin itu hanya kecelakaan. Jangan katakan hal seperti itu dulu. Ketika kami mengetahuinya, kami hanya dapat meminta mereka untuk mengembalikannya. Masalah ini tidak dapat disebarkan. Tidak buruk, tidak buruk. Ketika Fu Zun mendengar ini, dia dengan cepat mengangguk. Dia memandang Su Yan dan berkata, kamu pergi dan selidiki. Cepat pergi dan cari tahu. Beritahu mereka untuk segera mengiring Liner kembali. Melihat penampilannya, Su Yan terdiam sejenak. Itu juga pertama kalinya dia melihat Futin yang begitu lemah dan tak berdaya. Dia bisa dianggap benar-benar mengenali posisi Liner di dalam hatinya. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman sebelumnya. Ternyata sesuatu benar-benar telah terjadi. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat ini, ada banyak hal yang bisa mereka rasakan di dunia gaib. Itu adalah misteri di dalam misteri. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi dan selidiki. Fu Zun menghentakkan kakinya dan mendesaknya. Su Yan menghela nafas panjang. Bagaimana dia harus menyelidiki masalah ini? Benar-benar tidak banyak orang di perlombaan, jadi akan mudah untuk diselidiki. Jika seseorang dari perlombaan benar-benar datang ke sini dan membawa Lin pergi, dia memperkirakan bahwa dia akan dapat menemukan kebenaran dalam waktu kurang dari sehari. Kuncinya adalah, bagaimana dia harus menyelidiki. Dia tidak mungkin bertanya kepada semua orang dari perlombaan apakah mereka telah mengambil telur naga dari suatu tempat, kan? Jika dia benar-benar menanyakan itu, orang-orang dari Rache pasti akan merasa aneh. Ketika saatnya tiba, masalah Fu Zun yang diam-diam menyembunyikan telur naga akan terungkap. Dia tidak hanya harus menyelidiki keberadaan Lin tetapi dia juga harus menjaga reputasi Fu Zun. Su Yan merasa bahwa masalah ini sangat sulit. Bahkan, dia juga sedikit kesal. Orang mana dari ras yang melakukannya?
Lagi pula, telur naga itu juga memiliki garis keturunan di dalamnya. Pada saat yang sama, di pulau spiritual lain, tubuh setengah naga Yang Kai bercokol. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi telur naga. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam keadaan yang sangat aneh. Lingkungannya benar-benar gelap, tidak ada sedikit pun cahaya. Dia dalam keadaan linglung, melayang ke atas dan ke bawah. Kesadarannya juga kabur. Semua yang dia lakukan didasarkan pada instingnya. Dia mengulurkan anggota tubuhnya, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang memenjarakannya. Sebuah pikiran muncul tanpa sadar, apakah saya ada di dalam telur? Tapi bagaimana dia berakhir di telur? Setelah berpikir keras, dia akhirnya ingat bahwa dia sedang mengerami telur naga. Tetapi karena dia mengerami telur naga, mengapa dia bertemu dengan telur? Saat dia ragu, kesadaran jernih datang dari samping dan mencoba untuk tetap dekat dengannya. Yang Kai tidak sabar dan menolak kesadaran ini. Tanpa diduga, kesadaran itu bertahan dan menempel di dekatnya lagi. Kali ini, ia mengungkapkan keinginannya. Seolah-olah ada sesuatu pada dirinya yang dibutuhkan. Yang Kai sedikit frustrasi. Tepat ketika dia akan menolaknya lagi, dia tiba-tiba mengerti apa kesadaran ini. Ini adalah aura kehidupan dalam telur naga. Dan kondisinya saat ini bukanlah telur. Sebaliknya, kesadarannya terbenam dalam telur naga. Dia memiliki sedikit resonansi dengan kehidupan di telur naga.